Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kalian semua, siswa-siswi SMK kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang informatika. Untuk materinya adalah logika proposisi di bagian yang pertama ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses kegiatan belajar ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian proposisi. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi kalimat-kalimat proposisi. Kemudian siswa mampu menjelaskan pengertian proposisi majemuk. Kemudian siswa mampu menjelaskan pengertian negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Kemudian siswa mampu memberi contoh kalimat negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Kita masuk ke materi, logika proposisi. Secara umum berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau biasa disebut dengan ilmu informatika. Sedangkan berpikir komputasional itu mencakup pemecahan masalah, kemudian juga mendesain sistem, memahami perilaku manusia, dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Proposisi sendiri mempunyai pengertian sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Proposisi biasanya digunakan dalam analisa logika. Ada 4 elemen dalam proposisi, yaitu 2 elemen sebagai subjek kalimat dan 2 elemen sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen itu adalah konsep sebagai subjek, sebagai predikat, kemudian kopula, dan quantifier. Kemudian proposisi majemuk merupakan antecedent dan konsekuen yang dipadukan. Antecedent sendiri disebut dengan premis atau konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Nah, di sini ada contoh proposisi. Misalnya, bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Dari kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa subjeknya adalah bayam, sedangkan predikatnya adalah sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Kemudian antecedennya, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Ada beberapa simbol yang dapat kita
pelajari di sini ada simbol untuk negasi, konjungsi, disjunksi, dan implikasi. Simbol untuk negasi sendiri atau ingkaran berupa simbol strip atau dapat diartikan tidak. Bentuknya dalam kalimat adalah tidak disertai kalimat di belakangnya. Kemudian simbol untuk konjungsi adalah V terbalik atau dan, artinya adalah diterapkan dalam kalimat terus ditambah dan, kemudian kalimat selanjutnya. Kemudian simbol untuk disjungsi adalah V yang merupakan dapat diartikan atau. Kemudian simbol untuk implikasi merupakan tanda panah ke arah kanan. Dapat diartikan jika, kemudian kalimatnya apa, maka, titik-titik. Sekarang kita ke kalimat negasi atau ingkaran. Adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika semua pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan kalimat itu akan bernilai salah atau sebaliknya. Contohnya, yang pertama adalah ikan hanya bisa hidup di air. Jelas bahwa ikan hanya bisa hidup di air, maka kalimat itu benar. Kemudian di negasinya menjadi ikan bisa hidup di darat, adalah salah. Kemudian yang kedua, monyet pandai memanjat pohon. Benar. Kalimat itu benar karena monyet pasti pandai memanjat pohon. Kemudian negasinya menjadi monyet pandai menanam pohon. Itu kalimat yang salah. Kemudian konjungsi atau kata hubung menggunakan kata hubung dan dengan simbol V terbalik. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalnya di P tahun 2004 adalah tahun kehabisan atau habis dibagi 4. Untuk pernyataan Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Kemudian yang kedua, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Sesuai dengan pernyataan tadi, maka kalimat tersebut bernilai salah. Kemudian disjungsi adalah kata hubung dengan menggunakan simbol V atau dapat diartikan atau. Sehingga semua pernyataan yang dibentuk dengan penghubung atau disebut disjungsi. Misalnya pernyataan P tahun 2004 adalah tahun kabisat atau tahun habis dibagi 4. Kemudian pernyataan Q, bulan Februari tahun 2020 memiliki 29 hari. Dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2020 adalah tahun kabisat atau memiliki 29 hari di bulan Februari. Kalimat tersebut sesuai dengan data adalah benar.
Kemudian yang kalimat kedua, tahun 2020 bukan tahun kabisat atau memiliki 29 hari di bulan Februari. Kalimat tersebut salah. Implikasi atau pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika titik-titik maka disebut implikasi dengan simbol anak panah ke arah kanan. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, maka kita bisa memperhatikan gambar berikut ini. Misalnya, jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kemudian misalnya kalimat A, Ismah lulus ujian. Di kalimat B, Ismah memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. Jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat tersebut benar sesuai dengan contohnya. Yang kedua, jika Ismah lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai salah karena Ismah tidak menepati janji. Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk konjungsi dengan simbol dan, disjungsi atau dan implikasi dengan kata hubung jika titik maka. Masing-masing adalah seperti tabel di atas. Untuk penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi berfungsi juga sebagai logika aritmatika pada kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan analisis dalam memahami pola-pola tertentu dalam bentuk angka dengan memanfaatkan bilangan biner, maka logika matematika dapat dilakukan. Untuk tabel kebenarannya adalah seperti berikut ini. Untuk negasi, jika X bernilai 1, maka Y bernilai 0. Untuk konjungsi, Z bernilai benar atau 1 jika X dan Y bernilai benar. Untuk disjungsinya, Z akan bernilai benar jika X atau Y bernilai benar. Setelah mempelajari materi, untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Kemudian jangan lupa setelah mengerjakan, silakan hasilnya bisa dikirim melalui Google Classroom atau melalui WA Group atau bisa langsung menemui dikumpulkan di meja saya. Untuk materi kali ini saya ambilkan dari sumbernya yaitu buku informatika SMK kelas 10 hasil dari karya Bapak Kusmadi, Wiana FAC, Imam Badrudin, Bima Laksana Putra yang diterbitkan oleh Kemenristek RI, Dirjen Pendidikan Vokasi, Direktorat SMK di Jakarta tahun 2021. Apabila masih mengalami kesulitan untuk materi pelajaran ini, silakan menghubungi alamat saya bisa melalui email atau melalui WA.
Materi ini juga bisa diambil di YouTube maupun di Google Classroom. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.